Muibi. Ya. Jadi gue juga sama kayak kalian, gue dapetin cerita ini dari pendengar Scary Things. Namanya kita sebut aja Dinda. Dan kali ini dia tuh cerita tentang rumahnya dia. Jadi waktu itu tuh dia umurnya masih 15 tahun. Dinda tinggal di rumah bareng sama ibu dan adiknya. Rumah ini tuh ada di dalam perumahan. Kamar di rumah ini ada 2. Dinda tuh milih kamar depan buat dia karena dia tuh mau punya kamar yang ada jendela luarnya. Dan persis di sebelah kanan rumahnya Dinda, itu tuh rumah neneknya Muibi. Nah, karena neneknya udah tua, dia tuh gak mau diajak tinggal bareng. Akhirnya, mereka tuh ngambil keputusan buat ngejebol tembok kamarnya Dinda, biar ada akses buat ke rumah si neneknya. Jadi nyambung gitu dong. Betul. Jadi kamar si Dinda sama kamar neneknya tuh kayak ada bekas jebolan bentuk pintu gitu, tapi cuma ditutup hordeng. Singkat cerita, di kamar Dinda ini tuh gak ada kipas atau AC. Jadi emang hening banget lah. Dan ternyata katanya tuh di situ ada satu makhluk perempuan yang selalu keluar masuk kamarnya dia dan selalu jalan ke arah rumah neneknya lewat tembok yang dijebol itu. Oh. Jadi kenapa si Dinda ini tahu? Karena dia tuh emang udah indigo dari kecil. Awalnya si Dinda ini biasa aja karena gak keganggu sama sekali. Tapi Muibi, ada satu waktu Dinda tuh lagi video call di kamar jam 10 malam sama temen cowoknya. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba temennya ini tuh nanya, "Lo di kamar tidur sama siapa sih, Din?" Terus dijawab, "Sendiri, emang kenapa?" Tapi anehnya temennya ini tuh malah ngejawab, "Oh, yang tadi lewat tuh kakak lo ya?" Udah tuh, langsung dijawab sama si Dinda, "Gak ada siapa-siapa kok, emang siapa yang lewat? Cewek." Nah, si temennya bilang, "Iya, pakai baju putih." Nah, karena Dinda tahu kalau ini tuh sosok kuntilanak dari rumah neneknya, jadi si Dinda tuh cuma jawab, "Oh, gak apa-apa, itu bukan siapa-siapa kok." Tapi di lain waktu nih, waktu Dinda udah punya pacar, dia teleponan sama pacarnya sampai tengah malam. Kira-kira udah jam 12:30 malam, tiba-tiba pintu kamar Dinda tuh diketok. Tapi kayak ngejeda gitu ngetoknya, kayak tok, tok, tok. Di situ dia mikir tuh kalau itu tuh bukan ibunya, karena dia tuh nggak denger suara pintu kamar ibunya yang kebuka. Oke. Di situ Dinda tuh badannya langsung dingin satu badan, karena walaupun dia indigo, kan dia juga pasti ada deg-degannya juga kan. Dan bener aja tuh Moibi, gak lama si Dinda nih ngeliat sosok perempuan jalan nembus pintu kamarnya sambil nunduk ke arah rumah neneknya. Wow. Di situ Dinda berusaha biasa aja tuh, terus langsung ngobrol lagi lah sama pacarnya. Tapi gak lama, tiba-tiba dari kuping sebelah kirinya Dinda ada suara nempel di kuping. Bangsat, gue merinding banget. Di situ Dinda juga merinding banget, Bi. Dia tuh langsung pamit ke pacarnya buat buru-buru tidur. Terus ada lagi nih ceritanya. Ini tuh beda malam, pas Dinda lagi tidur. Di sini Dinda tuh mimpi ada nenek-nenek datang dari arah kamar neneknya Dinda sambil nangis-nangis nyamperin si Dinda. Tapi ini bukan neneknya nih. Terus Dinda nanya di mimpi itu, "Nenek siapa? Nenek kenapa?" Tapi si nenek ini tuh cuma nangis sambil minta tolong. Tolong saya." Terus Dinda nanya, "Tolong apa, Nek?" Tapi bener-bener gak dijawab sama sekali tuh. Si nenek itu bener-bener nangis-nangis doang sambil bilang tolong terus. Udah tuh, terus pas Dinda kebangun, dia cerita langsung sama ibunya tentang mimpi itu. Kata ibunya, "Siapa ya nenek itu? Harusnya tanyain namanya, mungkin dia mau minta tolong didoain." Tapi Dinda bilang kan di situ emang si neneknya gak jawab apa-apa. Akhirnya karena kepikiran, ibunya Dinda datang tuh ke tetangga rumahnya yang lebih paham lah sama hal-hal kayak gitu. Rumah tetangga mereka ini beda sekitar 2-3 gang dari rumahnya. Dan kita sebut aja nama tetangganya ini tuh si Tante. Pas udah sampai rumah si Tante ini, ibunya Dinda langsung ceritain mimpinya Dinda. Tante ini tuh bilang, "Itu dia kiriman, Bu, mau celakain keluarga ibu." Anjir. Mungkin karena emang udah terlanjur punya perjanjian sama yang ngirim, makanya si sosok itu tuh tetap ada di rumahnya. Di situ Dinda sama ibunya kaget lah, kayak siapa sih yang mau ngirimin hal-hal jahat ke mereka? Soalnya mereka juga bukan tipe yang nyari masalah sama orang. Terus akhirnya si tantenya ini tuh nawarin, rumahnya mau dibersihin nggak? Kalau mau dia bisa bantu nih. Dan di situ ibunya Dinda langsung bilang mau tuh, biar mereka sekeluarga juga tenang kan. Langsung tuh di situ disiap-siapin sama si tante kayak kembang 7 rupa buat mandi, garam kasar, lumbung padi, sama pohon bidara. Ibunya Dinda mau dimandiin pakai kembang 7 rupa itu.
Karena katanya kiriman-kiriman yang ada di rumah mereka itu ternyata tuh untuk ibunya si Dinda. Oh. Terus pas mau dimandiin nih Moibi, si tante bilang, "Bu, mandinya di dekat toren aja, soalnya kalau di kamar mandi ada makhluk yang cabul banget." Oh. Terus si ibunya nanya kan, "Makhluk apa Tan?" Dijawab tuh, "Genderuwo Bu, kiriman." Anjing. Kaget lah tuh Dinda sama ibunya. Terus udah tuh ibunya mulai dimandiin. Dinda disuruh ngepel seluruh rumah pakai air anget yang dicampur sama garam kasar sambil sholawat. Terus Dinda naruh lumbung padi yang udah disiapin tadi di setiap sudut rumah sedikit-sedikit. Dan pohon bidaranya ditanam di halaman rumah. Katanya sih pohon bidara tuh bisa buat nangkal makhluk-makhluk jahat. Udah tuh setelah ibunya selesai dimandiin, ibunya nanya ke tantenya, "Apa makhluk-makhluk ini gak bisa diajak komunikasi buat tahu mereka tuh dari mana dan tujuannya tuh apa?" Ya. Nah si tantenya tuh bilang, "Bisa, tapi harus ada yang ditumbalin buat dirasukin." Jadi kayak dibikin kesurupan gitu terus ngobrol. Jadi medianya kan. Betul. Nah si ibunya bilang, "Ya udah Dinda aja tuh, nggak apa-apa dibikin kesurupan." Terus si tantenya nih bilang, "Jangan Bu, kasihan kalau udah sekali kesurupan bakal gampang kesurupan terus." Akhirnya nggak jadi tuh, dan lebih milih percaya sama si tante lah buat langkah selanjutnya tuh apa. Nah setelah hari itu, Dinda tuh alhamdulillahnya gak pernah ngeliat sosok nenek yang datang ke mimpinya lagi. Dan Dinda juga belum pernah lagi tuh ketemu genderuwo yang dibilang tantenya tuh ada di kamar mandi.